Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi panel discussion ya. Kita akan naikkan Mas Hiro dan juga Pak Muji ke podium. Ya, ini pertanyaan dari Yusral Aryansyah ya dari Belitung. Wow. Pertanyaannya untuk Pak Muji katanya ya, seberapa penting dan manfaat Imuji terhadap perkembangan UMKM di masyarakat saat pandemi seperti ini? Jadi yang kami experience, yang kami pelajarin dari UMKM ini, tergantung UMKM-nya ya. Jadi itu yang paling penting disesuaikan dengan resource atau kemampuan dari UMKM tersebut gitu. Jadi yang salah satu yang tentunya kalau UMKM-nya misalnya orangnya lebih tua dan gaptek ya, biarpun kita ajarin susah banget cara menggunakan Instagram yang paling efektif, mungkin kurang bermanfaat untuk beliau. Gitu ya. Jadi solusi yang kita bisa tawarkan itu penting sekali, tapi harus kita lihat cocok enggak untuk pelaku UKM tersebut. Oke, kita langsung masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Nova ya. Dari Sulawesi Selatan, jauh juga ya. Saat ini saya sedang menjalani program seleksi studi bidang dalam membangun startup. Saya memilih merancang bisnis startup berbasis online yang di bidang jasa seperti salon, gym, dan lain-lain. Saya ingin meminta saran bagaimana cara menarik dalam membangun kepercayaan kepada calon partnership dan juga konsumen untuk bergabung ke startup yang telah dibuat saat kondisinya masih baru, selain memberikan tawaran keunggulan platform yang kita miliki. Nah, ini mungkin bisa dibantu oleh Mas Hiro nih, Mas. Silahkan. Kuncinya adalah teman-teman itu sudah bikin produknya itu ada value-nya bermanfaat nggak ke orang lain gitu. Jadi kalau teman-teman percaya itu ada value dan manfaatnya, bagikan itu. Kuncinya ya, nih teman-teman aku mau share ini ya mau juga ke dalam marketing karena aku juga bikin. Orang itu kalau kita bikin konten, kalau kita bikin produk gitu segala macam, orang itu pengen dibantu masalahnya atau dikasih harapan sesuatu, itu kuncinya. Mungkin ada tambahan juga dari Pak Muji nih Pak. Mungkin kalau boleh menambahkan, jadi kalau produknya udah di-finalize dan juga value yang di-offer udah jelas tadi ya, value proposition-nya udah jelas. Yang pernah kita lakukan adalah mungkin jangan fokus cari profit dulu ya, promosi kita minta dibantu dulu, nggak dibayar dulu ya. Kalau teman-teman memilih gitu ya, ada pelatihan otodidak kan bisa ya berharap, tapi kalau ada ikut pelatihan juga yang ada kayak berbagai macam program kayak tadi kamu di kementerian kumpul juga di berbagai pelatihan, itu lebih cepat akselerasinya, kuncinya di situ. Jadi tadi aku cuma sharing, maksudnya beri testimoni kalau karena kita pemain baru dan kita belum menjadi partner ataupun vendornya kementerian, jadi kita nggak minta dibayar dulu, tapi kita membuktikan bahwa kita bisa membantu solving problem mereka tadi ya. Oke, kita masuk lagi, ini pertanyaan dari Puan ya, dari Ambon ternyata. Wow, jauh juga ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun startup yang efektif di bangku kuliah? Ini banyak faktor ya, bangun startup itu kan nggak cuma tentang oke, kita sepakat bangun ya, itu bukan ya, itu kan salah satu, tapi salah satunya adalah tim. Fokusnya tuh ketika cara membangun startup di bangku kuliah tuh ya adalah kalau aku bisa balik ke kuliah lagi dan bikin startup, kalau memang dari awal adalah kenalin dulu nih, aku kuatnya di mana, kelemahannya apa, yuk ajak teman yang bisa ngisi kekuranganku. Ya, fokus dibangun timnya tadi ya. Mungkin kalau dari Pak Muji seperti apa nih Pak? Kalau saya bisa balik ya ke zaman kuliah, mestinya udah punya banyak ide gitu ya. Yang paling mungkin penting diperhatikan adalah passionnya kamu di mana gitu ya. Jadi kadang open your mind, jangan misalnya kayak saya passionnya di teknologi gitu ya, tapi jangan terlalu fokus kayak misalnya saya harus buat software khusus untuk mendesain foto gitu misalnya. Tapi sadarilah skill, memang sukanya teknologi gitu, tapi teknologi itu bisa dibuat di segmen atau di bidang apa aja sebenarnya. Karena first you being open minded, tapi tetap stay true to your passion ya. Thank you Mas Hiro dan juga Pak Muji ya. Kita lanjut nih ya. Pertanyaannya bagus-bagus banget nih. Kita dari Rani Destia Wahyuningsih ya dari Universitas Negeri Malang. Salah satu tantangan dalam membangun startup adalah kesulitan mendapatkan tim ya. Tadi kan mungkin dari Mas Hiro bilang bangun timnya gitu ya. Nah, ini kesulitan mendapatkan tim yang memiliki keseriusan mengenai startup yang dibangun, di mana banyak mahasiswa yang belum tergerak untuk membagi waktu antara membangun startup ataupun kuliah.
Selain itu, sumber daya keuangan dari mahasiswa pun terbatas, sehingga banyak mahasiswa cenderung pesimis. Menurut para panelis ya, bagaimana cara mengatasi hal ini? Ya, kalau boleh saran, menurutku mungkin jangan tertutup atau terfokus dengan misalnya kuliah ya, di Universitas Malang gitu. Mungkin jangan tertutup cuman mikirnya teman sekelas atau teman satu jurusan gitu ya. Jadi kan networking is definitely one of the important things ya. Tadi Mas Heru udah bahas banyak. Di Indonesia banyak fasilitas, pemerintah banyak kasih, sekolah juga offer so many different things. Nah dari sana ntar pasti bisa menemukan partner atau team member lain yang mungkin nggak pernah kepikir gitu ya. Oke. Mungkin dari Mas Hiro, mau ada tambahan juga Mas Hiro? Aku mau bilang sih, yang teman-teman lakuin sekarang itu akan mengefek ke 5 tahun ke depan. Makanya tadi benar tuh, your network itu ada your net worth ya, bahasa yang kerennya gitu. Jadi kayak, sekarang pilih dulu nih circle kalian tuh apa. Kayak ada istilah ya, 5 orang terdekat kita itu kurang lebih adalah representasi penghasilan kita. Jadi kalian tuh sekeliling sama siapa? Kalau kalian sekelilingnya sama teman-teman yang rebahan, ya wajar lah, nggak ada yang mau. Teman-teman kalau disekelilingin sama orang-orang yang ikut rajin seminar, baca buku, bikin sesuatu, percaya itu ada. Jadi pertama tuh, oke, saya juga ada di posisi mana nih? Lingkungannya sekarang teman-teman yang nongkrong doang, atau teman-teman yang produktif, itu satu. Yang kedua, kalau nemuin teman-teman gitu segala macam, nah ini yang sulitnya adalah kayak berpikir besar cara ke depan gitu segala macam. Nah, berangkatnya dari hal-hal yang kayak basic ya, jadi kayak waktu kuliah seneng organisasi, seneng bikin apa, itu tuh bekal gitu loh. Jadi kalaupun nggak ada kesempatan yang bikin startupnya, itu tuh bikin dulu nih dari hal-hal sederhana, gimana cara ngelola organisasi, ngelola kegiatan, webinar semuanya, itu tuh cikal bakal. Nanti baru kalau sekarang saranku ya ganti, kalau misalnya nggak ada temennya, it's okay, cari di networking dan ikut pelatihan, karena di sana juga akan banyak orang-orang yang mau. Jadi kayak istilahnya kamu datang ke tempat-tempat orang yang sejalan, sevisi, pengen bikin gitu sama macam. Oke. Nah, ini pertanyaannya tadi nyambung-nyambung juga nih Mas dengan pertanyaan sebelumnya ya. Ini dari Serapion Kusuma ya. Saya sudah ada ide nih dan bisnis plan serta target marketnya. Tapi saya terkendala, balik lagi nih Mas, terkait dengan pencarian tim ya Pak Muji. Apakah ada saran untuk pencarian tim yang bisa berkomitmen masing-masing anggota gitu, terutama saat awal belum ada pemasukan, salary gitu ya untuk anggotanya dalam membangun startup? Ini layarku udah kelihatan ya. Nah, teman-teman di sini coba deh follow ya, selain itu mulai itu kita tuh bikin satu program khusus namanya Startup Week Indonesia. Teman-teman boleh ikut deh, Startup Week Indonesia. Logonya kayak gini ya, Startup Week Indonesia. Itu tuh enak banget. Jadi gini, ini program dari Techstars Amerika, kita ada license-nya juga. Prinsipnya adalah 54 jam di weekend itu bikin startup dari nol, dari ide. Jadi teman-teman itu datangnya sendiri. Kayak tadi ya, aku ada istilah hipster, hustler, hacker gitu ya. Kita datang sendiri gitu, tapi nanti kita akan ke satu forum di mana teman-teman akan share ide. Oke, saya mau bikin ini. Nah, nanti dari 50 orang misalnya, idenya itu akan terpilih secara forum musyawarah, akan terpilih 10. Nah, buat yang nggak kepilih idenya akan gabung. Nah, jadi tuh teman-teman nanti benar-benar akan dapetin rasanya, saya ternyata hustler ya, saya bisa dapat nih tim dari segala macam gitu. Kita masuk ke pertanyaan dari Raihan Abdul ya. Ini dari ITS ya, izin bertanya, ketika tahap perancangan startup tentunya mempertimbangkan target pasar yang akan menerima manfaat dari startup yang kita bangun. Nah, untuk target pasar ini lebih baik startup yang akan kita bangun itu bisa berdampak bagi lingkup yang luas dan bisa dipakai untuk khalayak umum dan juga ataupun lingkungan kecil, tapi target pasarnya lebih spesifik. Nah, bagaimana nih cara mempertimbangkan target pasarnya? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya ya. Ya. Target dari startup sendiri. Kalau aku sarankan mungkin mulai mengerjakan seperti SWOT analysis gitu ya, mulai membuat bisnis konsepnya, dimasukkan ke kayak lean startup business model gitu ya, untuk mulai menganalisa kira-kira the main player itu sekarang dianya serving luas. Jadi kalau dia memang sudah gede sekali, susah disaingin, dan majority customer atau segmen dia pretty much broad, yang mungkin bisa kita lawan ya kita berusaha jadi yang niche player-nya gitu ya. Iya betul, jadi benar sih, yang tahu produknya kan KW, ini kamu harus tahu targetnya. Tapi tadi setuju jadi nih, kalau abis ini searching namanya bisnis model canvas, itu yang paling umum ya digunakan. Jadi kita taruh nih
Itu ada kok pelatihannya teman-teman, dan mudah juga pasti. Sekali nonton harusnya 1-2 kali ngerti lah cara bikinnya ya, kalau nggak ikut pelatihan ya. Bisnis model Canvas itu benar-benar start awal bikin startup kan ya, mungkin rata-rata teman-teman juga tahu. Nah tapi dari situ aku mau bilang bahwa kalau misalnya mencari pasar, survei target pasar itu memang istilahnya startup itu kan modifikasi ya, kita kan start ya, jadi bisa juga pivot di tengah jalan. Nah makanya di awal itu tuh teman-teman udah punya semacam bisa, kalau teman-teman kuliah pasti udah pernah umum lah istilah survei, kuesioner, itu bisa dipakai di awal. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke pertanyaan dari Amirul ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meriset dengan baik tantangan untuk startup yang sedang kita bangun. Jadi ini mungkin perancangannya ya. Jadi kalau yang dari pengalamanku, yang paling penting adalah benar-benar tahu value proposition yang kita, produk ataupun service yang kita buat ya. Jadi karena kadang kita pikir ide itu sudah bagus sekali dan solusinya udah mungkin cocok sekali ya. Namun kalau research kita sudah bias ya, jadi maksudnya bias itu sudah karena kita yang punya ide, tentunya kita merasa ide kita paling bagus gitu ya. Nah banyak kadang setelah langkah pertama yang aku kerjakan adalah misalnya aku mau membuat satu aplikasi baru gitu ya. Kira-kira langkah pertama yang aku kerjakan adalah keyword yang cocok dengan ide tadi, itu aku ketik langsung di Google Play Store. Kira-kira muncul berapa aplikasi yang seperti itu sudah muncul ya, untuk tahu kira-kira ide itu valid apa tidak. Kalau aku sendiri ya untuk riset ya, memang yang kalau jawaban umumnya Google gitu kan paling gampang. Tapi aku mau bilang bahwa ada tools-tools tertentu. Aku mungkin nggak ada di PPT tapi ada di Instagramku juga. Aku udah share tuh. Jadi minimal dulu deh dari kayak bikin konten aja ya. Ini nanti juga kesarap. Bikin konten itu kan bingung ya cara copywriting-nya, pilih materi dan sebagainya. Ada aplikasi yang selain Google Trend ya, itu bisa ngecari apa sih yang orang-orang bicarain di Google. Jadi dia punya data bagus banget. Nah itu salah satunya. Nah ini masuk lagi ke pertanyaan dari Sandi Septiansyah dari Bandung. Nah untuk membangun startup sendiri, apakah ada perizinan online single submissions atau semacam SIUP-nya? Kira-kira apakah sudah ada startup bidang jasa konsultasi konstruksi? Oke, kalau ditanya soal penjelas ini ya legalitas ya. Jadi kalau perizinan ya. Jadi sebenarnya memang ada banyak metode ya. Kalau misalnya SIUP itu memang ke PT gitu segala macamnya. Kalau aku ya, kalau misalnya mulai dari basic itu selain legal itu adalah hak cipta. Ini kita ngomongin produk ya salah satu. Jadi kayak itu web atau itu kan kalau ngomongin startup itu kan kadang nggak bisa, belum tentu awalnya benar-benar udah startup. Bisa jadi awalnya cuma teman-teman itu bikin pelatihan, terus misalnya bikin training dan sebagainya. Nah, kalau aku saranin adalah di hak cipta dan hak paten itu udah semuanya online. Jadi modelnya ada banyak, aku nggak siapin PPT-nya, tapi intinya teman-teman bisa masuk ke sana. Secure tuh hak cipta. Kenapa? Karena kalau itu kalian nggak ambil, nggak patenin, itu orang lain dengan modal yang lebih besar akan cepat ngambil nama dan juga kriteria dari startupmu. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah terbatas nih untuk sesi panel discussion, mungkin dari Mas Hiro atau Pak Muji bisa memberikan quotes nih ya buat memotivasi teman-teman di sini mungkin yang sedang memulai startup atau memang belum, jadi masih ragu-ragu gitu ya. Kira-kira boleh nih di-share supaya semangat lagi ya. Boleh dimulai dari Mas Hiro nih, Mas. Silakan. Oke, Mas. dulu ya. Pesan ya, jadi tadi udah banyak sih ya, mungkin saranku nonton ini lagi lah, itu minimal lah, nggak cukup lah dengerin, kalau nggak, apalagi kalau habis ini selesai studi kan bilang juga ya 7 menit pertama intensi kita, terus lebih enak tuh kalau kita jalanin denger dan lakuin gitu kan segala macam. Itu yang pertama satu. Jadi aku mau bilang tadi apapun yang mau kita kerjain sekarang, ingat apa yang kalian suka, apa yang kalian merasa jago, kembangin itu dengan tim, dengan modal, nggak cuma uang ya, waktu dan tenaga. Mantap. Thank you Mas Hiro. Ya. Oke, sekarang dari Pak Muji nih Pak. Kalau dari saya cuma beberapa pesan aja. Yang pertama networking ya. Tentunya networkingnya mungkin lebih diarahkan ya. Jadi kalau memang sukanya fashion, arahkan networking kamu ke dunia fashion gitu ya. Dan yang kedua, aku sarankan jangan be open minded ya. Nah yang terakhir, jangan terlalu
protect your idea ya. Jangan merasa ide itu mahal banget, ya, ini ide gua, nggak ada orang lain yang mikirin gitu. Believe me, idea is a dime a dozen. Artinya adalah murah banget ide itu. Every good idea kalau kita pitch ke VC ataupun ke investor, itu mereka rata-rata cuman ketawa aja gitu. It's all about execution, right? Jadi sampai Anda bisa mendapatkan traction, membangun apapun yang produk atau ide tadi. Kalau cuman ide, believe me, it doesn't work anything. Luar biasa, thank you so much. Tadi ya saya juga tangkap banget ya, berarti network itu penting banget, dan share aja ya apa mimpi kita, apa bisnis kita ya. Jadi jangan malah takut di copy gitu ya. Justru siapa tahu di situ bisa menimbulkan koneksi gitu ya. Dan dengan berakhirnya sesi Lucky Draw hari ini, akhir kata kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Ada Pak Mujianto dan juga Mas Herianimus gitu ya. Terima kasih juga kepada media partner keren hari ini, ada info webinar gratis, informasi webinar, dan webinar all. Dan juga sponsor kami ada Imuji dan juga Airtalk yang telah mensupport acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta lainnya yang sudah ikut webinar hari ini. Semoga nanti bisa mendapatkan banyak insight yang baru. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Berharap semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di Techminar Keren lainnya, dan tentunya jangan lupa follow Instagram Keren di @KerenIndonesia dan juga Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. See you in next Techminar and stay safe. Bye-bye.